Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiana Famidaris dari 4 Reka MGT 5 dengan NIM 230304258. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu dari Al-Islam 4, dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Oke, di sini sebelumnya kami ada tugas makalah Al-Islam 4. Saya akan menjelaskan pendahuluannya dulu. Pertama itu latar belakang. Ilmu pengetahuan dan teknologi iptek memainkan peran penting dalam kemajuan peradaban manusia dalam Islam. Menuntut ilmu bukan hanya sebuah anjuran, tetapi merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sejarah mencatat bahwa umat Islam pernah mengalami masa kejayaan dalam bidang iptek dengan kontribusi besar dari para ilmuwan muslim. Namun seiring waktu terjadi kemunduran yang perlu kita evaluasi dan perbaiki. Nah, rumusan masalahnya itu satu, apa saja kewajiban umat Islam dalam menuntut, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu. Yang kedua itu bagaimana pandangan Islam terhadap iptek. Yang ketiga itu apa saja karya monumental umat Islam dalam bidang iptek. Dan yang keempat, bagaimana integrasi antara Islam dan ilmu pengetahuan. Yang kelima yaitu apa etika dalam pengembangan dan penerapan iptek menurut Islam. Nah, tujuan penulisan itu yaitu menjelaskan kewajiban umat Islam dalam menuntut, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu, menguraikan pandangan Islam terhadap iptek, dan mendeskripsikan karya monumental umat Islam dalam bidang iptek, serta menganalisis integrasi antara Islam dan ilmu pengetahuan. Nah, membahas etika dalam pengembangan penerapan iptek menurut Islam, di situ menjelaskan paradigma pengembangan iptek dalam Islam, serta mengkaji hubungan antara kebenaran Al-Quran dan iptek. Nah, selanjutnya kita bawa ke bab 2, itu kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan, dan mengamalkannya. Gimana sih, gitu kan? Nah, dalam hadis disebutkan, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, kewajiban ini nih mencakup ilmu agama dan ilmu dunia ini yang bermanfaat. Nah, kita selanjutnya masuk ke mengembangkan ilmu dalam Islam. Nah, umat Islam itu didorong untuk mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan umat manusia. Al-Quran mengajarkan pentingnya berpikir dan merenung atas ciptaan Allah sebagai bentuk pengembangan ilmu. Selanjutnya kita masuk ke dalam mengamalkan ilmu dalam kehidupan. Ilmu yang kita peroleh saat ini nih harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam menekankan bahwa ilmu tanpa amal adalah sia-sia dan amal tanpa ilmu dapat menyesatkan. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu karya monumental umat Islam dalam iptek. Nah, poin pertama kita masuk ke dalam tokoh-tokoh ilmuwan muslim. Nah, sejarah mencatat banyak ilmuwan muslim yang memberikan kontribusi besar dalam iptek. Antara lain yaitu pertama nih Al-Khawarizmi, Bapak Al-Jabar. Yang kedua itu Ibnu Sina, tokoh kedokteran dengan karya Al-Qanun fil Al-Tib. Yang ketiga itu Al-Zahrawi, ahli bedah dengan karya Al-Tasrif. Lanjutnya itu Al-Biruni, ilmuwan dalam bidang astronomi dan geografi. Poin selanjutnya kita masuk ke dalam penemuan dan inovasi. Umat Islam telah menghasilkan berbagai penemuan dan inovasi, seperti yaitu pengembangan sistem angka desimal, penemuan alat bedah dan teknik operasi, pemetaan bintang dan planet. Poin selanjutnya kita masuk terhadap dampak peradaban dunia. Nah, karya-karya ilmuwan muslim menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa, terutama selama Renaissance. Nah, kita masuk nih ke dalam bab 4, yaitu hakikat iptek dalam pandangan Islam. Poin pertama kita menjelaskan dengan definisi iptek dalam Islam. Nah, iptek adalah sarana untuk memahami ciptaan Allah dan meningkatkan kualitas hidup manusia selama tidak bertentangan dengan syariat. Poin selanjutnya itu hubungan antara ilmu dan agama. Islam itu tidak memisahkan antara ilmu dan agama,
Keduanya saling melengkapi dan harus berjalan seiring untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Poin ketiganya kita masuk ke dalam ipteks sebagai sarana ibadah. Pengembangan dan penerapan ipteks dapat menjadi bentuk ibadah jika diniatkan untuk mencari ridho Allah dan memberikan manfaat bagi umat manusia. Kita masuk nih ke bab 5, yaitu integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Sejarah integrasi ilmu dan agama itu pada masa kejayaan Islam, ilmu pengetahuan dan agama berjalan beriringan. Madrasah dan Universitas Islam menjadi pusat pengembangan ilmu yang berbasis nilai-nilai keislaman. Poinnya yang kedua, pendekatan integratif dalam pendidikan. Nah, pendidikan Islam mengintegrasikan ilmu agama dan umum dengan tujuan mencetak individu yang berilmu, dan berakhlak mulia. Nah, poin selanjutnya itu tantangan dan peluang integrasi. Di era modern, tantangan integrasi ilmu dan agama meliputi sekularisasi pendidikan dan dominasi ilmu barat. Namun ini juga menjadi peluang nih untuk mengembangkan kurikulum holistik dan berbasis nilai-nilai agama. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 6, yaitu etika pengembangan dan penerapan ipteks dalam pandangan Islam. Nah, prinsip etika dalam Islam itu gimana sih? Islam menetapkan prinsip-prinsip etika dalam pengembangan ipteks seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Nah, etika dalam penelitian dan inovasi itu harus dilakukan dengan niat yang baik, metode yang benar, tujuan yang bermanfaat bagi umat manusia serta tidak merugikan lingkungannya. Nah, dampak sosial dan lingkungannya apa sih? Gitu kan? Mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan serta memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan tidak merusak tatanan sosial dan ekosistem. Selanjutnya kita masuk ke bab 7. Nah, paradigma pengembangan ipteks gitu. Nah, paradigma sekuler versus Islami gitu. Paradigma sekuler memisahkan antara ilmu dan agama, sedangkan paradigma Islami mengintegrasikan keduanya dengan menjadikan akidah sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, peran akidah dalam pengembangan ipteks yaitu memberikan arah dan tujuan dalam pengembangan ipteks, sehingga ilmu yang dikembangkan tidak menyimpang dari nilai-nilai keislaman serta strategi pengembangan ipteks dalam Islami gitu. Strategi pengembangan ipteks Islami meliputi pertama yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua itu mendorong penelitian yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Ketiga, membangun lembaga riset yang berbasis nilai-nilai keislaman. Nah, bab selanjutnya yaitu kebenaran Al-Quran dan ipteks. Ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran. Al-Quran mengandung banyak ayat yang mendorong manusia untuk mempelajari alam semesta. Seperti ini, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190. Selanjutnya kita masuk ke konfirmasi ilmiah terhadap Al-Quran. Sejumlah penemuan ilmiah modern ternyata telah membuktikan kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Misalnya, proses penciptaan manusia dalam rahim yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 sangat sesuai dengan perkembangan ilmu embriologi modern, serta pembentukan hujan yang dijelaskan dalam Quran Surah An-Nur ayat 43 menggambarkan proses kondensasi pembentukan awan dan hujan yang kini diketahui secara ilmiah. Ekspansi alam semesta yang baru ditemukan melalui teori Big Bang ternyata telah dijelaskan di dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 47. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya kitab petunjuk spiritual tetapi juga mengandung kebenaran ilmiah yang menjadi inspirasi bagi para ilmuwan. Poin selanjutnya, Al-Quran sebagai sumber inspirasi teks. Al-Quran memberi semangat kepada umat Islam untuk terus mencari ilmu. Ayat-ayat kauniyah tidak selalu menjelaskan secara teknis namun menjadi motivasi untuk menggali lebih dalam ilmu alam dan sosial dan teknologi. Dengan mengacu pada Al-Quran, umat Islam seharusnya memiliki semangat yang lebih besar dan pengembangan ipteks yang berorientasi pada nilai-nilai etika dan spiritual. Selanjutnya kita masuk kepada penutup, yaitu kesimpulan.
Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu karya monumental ilmuwan muslim menjadi bukti bahwa Islam dan ipteks bukan dua hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Nah, hakikat ipteks dalam pandangan Islam adalah sebagai sarana ibadah dan pengembangannya harus berlandaskan etika dan akidah yang benar. Integrasi antara ilmu dan agama sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Al-Quran telah membuktikan relevansi dan kebenarannya dalam konteks ipteks modern, menjadi bukti bahwa wahyu dan ilmu adalah dua cahaya yang menerangi peradaban. Nah, saran saya nih, di dunia pendidikan Islam perlu terus mendorong integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Pemerintah dan masyarakat perlu mendukung riset ilmiah berbasis nilai-nilai Islam. Umat Islam perlu membiasakan membaca dan merenungi Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan keilmuan. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.